Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandifa Bangupana sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 mata kuliah farmakokinetik. Pada materi kali ini, tugas kali ini, kelompok 8 menggunakan judul jurnal Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Electrospray Ionization Mass Spectrometry for Therapeutic Drug Monitoring of Metformin and rosuvastatin in human plasma. Next, kelompok 8 memiliki anggota kelompok yang pertama ada Nur Fadilah, yang kedua ada Fahira, yang ketiga ada Sabrina Naswafazira, yang keempat ada Putri Kembang, yang kelima ada saya sendiri, Triandifa Bangupana, dan yang terakhir ada Cindy Aulia Wulandari. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Apa sih peran metformin dan rosuvastatin dalam pengolahan diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang terjadi akibat kegagalan dalam aksi atau sekresi insulin yang dapat berujung pada komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan stroke iskemik. Seiring dengan meningkatnya prevalensi diabetes mellitus tipe 2, penggunaan obat-obatan untuk mengelola kondisi ini menjadi sangat penting. Metformin, obat lini pertama atau obat pertama untuk mengelola pengobatan diabetes mellitus tipe 2 ini sering dikombinasikan dengan statin seperti rosuvastatin untuk mengurangi kadar glukosa dan mencegah penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, pengobatan ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitas dan menghindari potensi toksisitas. Oleh karena itu, Therapeutic Drug Monitoring atau TDM atau pemantauan obat terapeutik menjadi sangat penting untuk memastikan dosis obat yang tepat dan meminimalkan efek samping. Dalam penelitian ini dikembangkan metode baru untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi metformin dan rosuvastatin dalam plasma manusia menggunakan kromatografi cair interaksi hidrofilik atau HILIC yang dikombinasikan dengan interaksi spektrometri massa atau MS. Yang selanjutnya ada pengembangan metode. Yang pertama itu optimasi deteksi MS. Parameter ionisasi electrospray atau ESI dioptimalkan untuk memaksimalkan kelimpahan ion molekuler metformin, rosuvastatin, dan standar internal. Spektrometer massa dioperasikan dalam mode ion positif ESI dengan pemantauan ion terpilih untuk menganalisis molekul terprotonasi M plus H plus pada massa per unit muatan M per Z. Masing-masing kelimpahan maksimum ion yang dipilih dicapai ketika tegangan kapiler, rentang massa, dan waktu tunda ditetapkan pada 4,8, 0,1, dan 0,3 detik berturut-turut. Yang kedua yaitu kromatografi. Pemisahan kromatografi senyawa dengan pita polaritas lebar dapat dicapai dengan mudah menggunakan kromatografi HILC. Mekanisme pemisahan dalam HILC menggabungkan partisi, interaksi fase terbalik, fase normal atau adsorpsi, interaksi elektrostatis, dan ikatan hidrogen sehingga sangat ideal untuk memisahkan senyawa dengan sifat fisikokimia yang beragam. Karena metformin dan rosuvastatin memiliki sifat fisikokimia yang cukup berbeda. Kolom analit telah digunakan dalam percobaan awal untuk memisahkan senyawa ini. Pada sebagian besar fase gerak yang telah diuji, rosuvastatin dielusi sangat dekat dengan bagian depan pelarut bahkan ketika kandungan air dari fase gerak berkurang di bawah 6%. Dengan demikian, kolom analit hidrofilik dipilih dalam penelitian ini sebagai yang paling sesuai untuk kromatografi. Yang ketiga, ada pengembangan metode optimasi persiapan sampel biologi. Berbagai proporsi plasma manusia diuji untuk menentukan jumlah optimal badan biologis. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan jumlah plasma hingga 100 mikroliter meningkatkan sinyal area puncak metformin dan rosuvastatin, namun peningkatan lebih lanjut di atas 100 mikroliter menyebabkan distorsi pada bentuk puncak analit.
Berbagai konsentrasi larutan amonium format dalam pelarut diuji untuk meningkatkan bentuk puncak kromatografi. Hasil menunjukkan bahwa bentuk puncak terbaik diperoleh dengan menggunakan 100 mikroliter plasma dan campuran pelarut yang terdiri dari 30% larutan amonium fosfat pada 5 mm dalam pH 6,5 dalam asetonitril. Kemudian pada analisis data yang pertama yaitu selektivitas dan spesifisitas. Uji selektivitas memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai puncak yang keluar bersama dengan luas kurang dari 5% dari luas metformin dan rosuvastatin pada tingkat LOQ, dan kurang dari 5% dari luas N-despropylropinirol pada kromatogram ion mode SIM yang diperoleh dari analisis 6 kelompok plasma manusia. Uji simpan dilakukan dengan menganalisis sampel plasma manusia kosong setelah penyuntikan kalibrasi konsentrasi tertinggi dan tidak menunjukkan puncak yang mengganggu dengan luas puncak lebih besar dari 5% dari luas puncak pada tingkat LOQ metformin dan rosuvastatin. Lalu pada linearitas, presisi, dan akurasi. Regresi linear dengan faktor I/Y² menunjukkan hubungan linear antara rasio sinyal dan konsentrasi analit. LOD dan LLOQ untuk metformin adalah 2 dan 35 Ng per ml, sedangkan untuk rosuvastatin adalah 0,3 dan 1 Ng per ml. Persen CV intra-assay untuk metformin 5,3% sampai 9,1% dan rosuvastatin 6,2% sampai 8,5%, dengan inter-assay masing-masing di bawah 3,0% dan 7,1%. Akurasi keseluruhan berkisar dari -3,3% hingga 0,4% untuk metformin dan -1,1% hingga 7,0% untuk rosuvastatin. Yang berikutnya adalah pemulihan dan efek matriks. Data recovery menunjukkan rata-rata recovery lebih dari 92,6% untuk metformin dan 95,8% untuk rosuvastatin. Sementara N-despropylropinirol atau ISDD mencapai 91,7 plus minus 3,8%. Evaluasi efek matriks menggunakan metode Matuszewski et al. Menunjukkan persen faktor matriks lebih dari 59,9% untuk metformin dan 81,3% untuk rosuvastatin, menandakan supresi ion rendah. Faktor matriks untuk N-despropylropinirol adalah 61,8 atau plus minus 1,8%. Stabilitas analit dalam sampel plasma manusia yang dicampur dengan obat dievaluasi dalam berbagai kondisi penyimpanan yang disajikan secara rinci dalam tabel nomor 4. Untuk mengevaluasi stabilitas, hasil sampel yang disimpan dibandingkan dengan hasil sampel yang baru disiapkan yang dicampur dengan analit dalam plasma manusia pada konsentrasi yang setara, sesuai dengan tabel yang tertera pada nomor 4 yang telah dicantumkan dalam slide ini. Aplikasi untuk analisis sampel nyata. Sampel darah dikumpulkan dalam tabung yang berisi natrium heparin sebagai antikoagulan dan segera setelah pengambilan sampel dikocok perlahan dan disentrifugasi pada 4000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Sampel plasma manusia disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan dianalisis dalam waktu 2 minggu setelah penyimpanan dengan metode HILIC, ESI, atau MS yang diusulkan. Secara khusus, sampel plasma yang diperoleh dari 8 pasien manusia atau 5 perempuan dan juga 3 laki-laki dengan rentang usia 57 hingga 88 tahun telah dianalisis dengan metode yang diusulkan. Selanjutnya, bahan dan metode. Adapun bahannya yaitu metformin, rosuvastatin, jarum suntik, plasma, N-despropylropinirol, sinergi UV water purification system, dan pelarut kelas HPLC. Selanjutnya, instrumentasi. Eksperimen Helix ECMS dilakukan menggunakan spektrofotometer massa Finnegan EQA dan sistem LC dengan pompa isokratik.
Nitrogen murni diproduksi oleh generator nitrox N2, data dianalisis menggunakan perangkat lunak Excalibur, pemisahan analit dilakukan dengan kolom X-bridge Helix BeH dan fase gerak berbasis asetonitril serta amonium format. Kromatografi dilakukan pada suhu sekitar 25 derajat Celcius dengan waktu analisis 15 menit, menggunakan mode ionisasi positif elektrospray untuk deteksinya. Selanjutnya, stok dan larutan standar kerja. Larutan standar stok metformin dan rosuvastatin dibuat pada 500 mikrogram per mililiter pangkat minus 1 dalam campuran asetonitril dan air dengan perbandingan 90:10. Larutan standar stok diencerkan dalam asetonitril untuk menyiapkan larutan standar kerja campuran pada rentang konsentrasi 62,5 hingga 5.000 nanogram per mililiter pangkat minus 1 dan 2-100 nanogram per mililiter pangkat minus 1 untuk metformin dan rosuvastatin. Larutan standar stok N-desopropionirol atau ISTD dibuat pada 190 mikrogram per mililiter pangkat minus 1 dalam asetonitril. Larutan standar kerja ISTD pada 3,8 mikrogram per mililiter pangkat minus 1 disiapkan setelah pengenceran lebih lanjut dalam asetonitril. Larutan standar stok ditemukan stabil selama beberapa bulan ketika disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Larutan standar kerja disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan disiapkan setiap bulan. Selanjutnya ada standar kalibrasi dan sampel kontrol kualitas. Standar kalibrasi yang dicampur dengan plasma manusia disiapkan pada 7 tingkat konsentrasi yang berbeda, yaitu 62,5, 100, 250, 500, 1000, 2500, dan 5000 mikrogram per mililiter untuk metformin, dan pada 6 tingkat konsentrasi yang berbeda, yaitu 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 mikrogram per mililiter untuk rosuvastatin. Setiap sampel kalibrasi mengandung 190 mikrogram per mililiter dari standar internal. Sampel kontrol kualitas atau QC disiapkan secara independen dengan cara yang sama seperti standar kalibrasi, menggunakan larutan stok analit yang terpisah. Sampel QC disiapkan pada tingkat konsentrasi yang berbeda, yaitu 62,5, 500, dan 5000 mikrogram per mililiter untuk metformin, dan 2, 10, dan 100 mikrogram per mililiter untuk rosuvastatin dalam plasma manusia. Ada prosedur persiapan sampel. Pembersihan sampel biologis dilakukan dengan presipitasi protein. Pada hari ekstraksi, sampel dicairkan pada suhu ruangan diikuti dengan pencampuran vortex untuk memastikan homogenitas. Akibatnya, 100 mikro bagian kecil dari setiap sampel plasma manusia dipindahkan ke tabung Eppendorf 2 ml diikuti dengan penambahan 50 mikroliter larutan ISTD atau 3,8 mikrogram per mililiter. 30 mikroliter larutan amonium format 5 ml dalam air dan 820 mikroliter asetonitril. Campuran diaduk selama 1 menit dan disentrifugasi pada 6000 selama 20 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Filter jarum suntik membran PTFE hidrofilik 30 mm, ukuran pori 0,45 mikrometer. Kemudian digunakan untuk menyaring sampel sebelum analisis Helix ESI atau MS. Sekian dari presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.